Kali ini saya akan perkenalkan mengenai topik ini ya. Kata kerja bentuk mas dan kata kerja bentuk biasa. Dalam bahasa Jepang ya, kata kerja itu selalu diikuti tiga kriteria atau tiga parameter lah. Pertama, dia positif atau negatif. Maksudnya gini ya, positif atau negatif itu makan dan tidak makan. Nah gitu ya, itu positif negatif. Kemudian parameter kedua, dia lampau atau tidak lampau. Ya, itu kedua. Kemudian ketiga adalah dia bentuk mas ya atau bentuk biasa. Nah, di parameter yang ketiga ini, yaitu bentuk mas dan bentuk biasa ini yang untuk menghafalnya lumayan susah ya. Itu karena bentuk sebuah kata itu akan bisa berubah secara masif pada saat dia jadi mas atau bentuk bukan mas atau bentuk biasa ya. Misalnya kata tabemas jadi taberu. Ya, kalau kayak gitu doang kelihatannya simple. Tapi coba parameter 1 dan kedua ini kita rubah juga. Parameter positif negatifnya itu kita rubah juga. Misalnya parameter pertama tadi kan ada positif dan negatif gitu kan. Kita rubah ini ke misalnya contoh kata tadi tabemas ya. Tabemas itu kalau dilihat dari tiga parameter yang saya bilang tadi, dia berdiri sebagai pertama, parameter 1 positif atau negatif ya. Dia berada di level yang positif. Parameter 2, dia lampau atau tidak lampau? Dia berada dalam bentuk tidak lampau. Parameter ketiga, dia mas atau biasa. Sudah jelas ya, tabemas berarti bentuk mas, maka dia ada di parameter yang mas. Jadi tabemas begini saja itu sudah parameternya seperti ini. Ada tiga ini ya. Tiga kriterianya tadi itu seperti ini. Jadi positif, tidak lampau, dan bentuknya adalah mas. Ini kalau dirubah-rubah parameter 1 dan 2 biasa ya, bisa ya misalnya tabemas jadi tabemaseng. Nah, itu berarti dia ke negatif. Kemudian parameter yang kedua dibuat ke lampau misalnya. Tabemashita. Nah, itu positif tapi lampau. Kemudian tabemaseng deshita. Nah, itu negatif tapi lampau. Nah, beda kalau kita rubah parameter yang ketiga ya. Ini akan beri dampak yang besar pada bentuk katanya. Misalnya gini, saya rubah tadi negatif lampau dan bentuk mas. Sekarang negatif lampau saya rubah ke bentuk biasa. Jadinya tabe nakata. Nah, ini maksud saya dia memberi perubahan yang besar ya. Parameter yang ketiga, yaitu mas atau biasa. Itu memberi wujud perubahannya itu dalam sebuah kata jadi besar. Nah, bentuk mas itu disebut juga bentuk formal ya. Bentuk sopan lah. Sedangkan bentuk biasa itu sering disebut juga bentuk yang casual. Bentuk ya informal lah. Bisa dibilang seperti itu. Nah, dulu saya sempat berpikir begini. Kan dulu waktu belajar mulainya dengan bentuk mas ya. Diawali bentuk mas, semua kata kerja bentuk mas. Kenapa saya harus mempelajari bentuk biasa sementara saya dikenalkan lebih dulu dengan bentuk formalnya? Kan lebih bagus kalau formal terus dong. Jadi saya pikir dulu itu tidak terlalu bermanfaat untuk memahami kata kerja bentuk biasa. Nah, sebenarnya kata kerja bentuk biasa itu adalah selain dalam konteksnya untuk bergaul ya, dia juga hampir selalu menjadi syarat untuk membentuk sebuah pola-pola kalimat tertentu. Hampir selalu ya. Sedangkan bentuk mas itu hampir tidak pernah ya. Jadi syarat untuk pola kalimat tertentu itu tidak pernah. Sekarang misalnya gini. Saya pakai contoh kata tabemas tadi, saya rubah ke segala bentuk ini ya. Bentuk mas tapi dia negatif lampau, positif lampau dan sebagainya ya. Pertama, tabemas dulu. Kemudian tabemaseng. Kemudian tabemashita. Terakhir, tabemaseng deshita.
Nah, ini wujudnya kalau dia terpaku dalam bentuk mas ya. 4 wujud itu, ini kan sudah dalam parameter 1 dan 2 tadi, itu sudah digeser-geser tuh. Jadi, dia terpaku dalam bentuk mas itu seperti ini. Ini, ya sudah, seperti ini saja. Dia tidak difungsikan dalam pola-pola kalimat tertentu. Tidak bisa menjadi ini ya, syarat untuk sebuah kata kerja dalam pola kalimat tertentu. Nah, sekarang kalau kita lihat ke bentuk biasa ya. Nah, sekarang kata kerja tabemas ini saya set di bentuk biasa, tapi yang saya rubah adalah parameter 1 dan 2, yaitu positif, negatif, atau lampau dan tidak lampau. Pertama, taberu. Kemudian tabeta. Kemudian tabenai. Terakhir tabe nakatta. Nah, empatnya ini itu bisa menjadi sebuah syarat untuk membuat pola-pola kalimat tertentu. Jadi, bentuk sopan yang mas tadi justru ya sudah mentok begitu saja. Sementara yang bentuk biasa ini akan bisa dipakai untuk membuat pola kalimat yang lebih advance. Misalnya, pola kalimat yang pakai kata ini ya, bentuk biasa, positif, tidak lampau. Jadi kalau tabemas tadi jadi taberu. Nah, ini bisa jadi syarat untuk mengungkapkan pola kalimat seperti ini. Kotoga dekiru. Taberu kotoga dekiru. Jadi artinya bisa makan. Harus bentuk biasa. Oke? Sekarang pola kalimat yang perlu kata kerja bentuk biasa, positif, tapi lampau. Sehingga taberu tadi harus berubah jadi tabeta. Tabeta kotoga aru. Nah itu misalnya. Pola kotoga aru ya. Itu perlu kata kerja bentuk biasa, positif, dan lampau. Artinya apa? Pola ini artinya mengungkapkan pernah. Tak kotoga aru. Kemudian pola yang lagi satu bentuknya ini ya. Mesti bentuk biasa, negatif, tidak lampau. Jadi taberu tadi berubah jadi tabenai. Tabenai, misalnya mau bilang pola gini ya. Tabenai hougai. Mendingan nggak makan. Gitu. Tabenai hougai, lebih baik tidak makan. Hougai. Nah itu syaratnya ini ya. Harus bentuk lampau ya. Harus bentuk biasa juga. Harus bentuk biasa. Kemudian apalagi? Ya, sementara itu dulu ya. Tiga pola kalimat itu dia perlunya adalah bentuk biasa. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi untuk contoh aja ya, di mana kata kerja bentuk biasa itu memang menjadi syarat untuk pola-pola seperti ini. Sementara yang mas tadi tidak bisa. Ya. Nah, dari situ baru menurut saya ini ya, pentingnya untuk mengerti kata kerja bentuk biasa. Jangan hanya yang mas doang ya. Dan dua-duanya juga penting. Kenapa? Karena akhirnya memang ada kata kerja yang bentuk biasa itu justru ininya sama ya, bunyinya sama dan baru bisa dibedakan ketika dia berubah jadi bentuk mas. Begitu juga kebalikannya. Ada kata kerja bentuk mas dengan bunyi sama, tapi baru bisa dibedakan artinya kalau dia menjadi bentuk biasa. Ya walaupun kalau kita ngerti kanji akan langsung mengerti ya, ini beda, ini jelas itu ya. Tapi untuk yang belum mengerti, sangat penting untuk hafal yang mana kata kerja bentuk biasa dan mana kata kerja bentuk mas. Karena itu nanti akan berpengaruh pada penggolongan kata kerjanya. Penggolongan kata kerja berpengaruh pada konjugasi lanjutannya. Bisa bentuk shieki, pasif, ukemi, kemudian ikoke-nya itu nanti berubah. Kalau kita sudah ngerti penggolongan kata, tahu mana yang mas, mana yang bukan, mana bentuk mas, mana bentuk biasa gitu. Nah, itu akan ngaruhnya ke sana. Jadi, problemnya dengan kata kerja bahasa Jepang itu sebegitu masifnya perubahan bentuknya. Dan kalau menurut saya,
didasari dalam pengertian ini ya. Didasari dari kita mengerti 3 parameter yang saya bilang tadi. Terutama bentuk mas dan bentuk biasa itu. Nah, sekarang saya kasih contoh deh satu kata ya. Di mana dalam bunyi mas, dalam bentuk mas, dia bacaannya sama. Tapi baru ketika dirubah ke bentuk biasa, baru dia ada bedanya. Dan penggolongan grupnya juga beda ya. Misalnya kata okimas. Ini yang paling sering ini. Okimas itu pasti ada 2 gininya ya. Dipikir untuk pertama-tama kalau kita mendengar kata okimas itu pasti diperkenalkan 2. Ada okimas dalam arti bangun. Ada okimas dalam arti menaruh. Nah, dalam bentuk mas bunyinya sama ya, sama-sama okimas. Tapi bagaimana kalau kita ubah ke bentuk biasa? Okimas dalam arti bangun, itu kalau bentuk biasa adalah okiru. Okimas dalam arti menaruh, itu kalau bentuk biasa, namanya penyebutannya jadi oku. Nah, okiru dan oku, ini pembagian grup kata kerjanya juga sudah beda. Yang satu okiru ini grup 2 dengan segala rentetan ininya ya, rentetan konjugasinya, bentuknya kan sudah beda pasti. Kemudian oku itu grup 1, punya rentetan konjugasi sendiri. Nah, dari sini dapat ya maksudnya kenapa itu dalam bentuk mas ya. Dalam bentuk mas dia kata kerja tadi bunyinya sama. Begitu di bentuk biasa baru kelihatan bedanya. Nah, sekarang dari bentuk biasa. Kata kerja yang dari bentuk biasa itu bunyinya sama. Tapi begitu dirubah ke bentuk mas, bunyinya jadi beda. Misalnya, kata bentuk biasa kairu. Kairu, ya, itu ada 2 juga. Ini bentuk biasa ya. Ini masih bentuk biasa dan bunyinya sama. Kita rubah ke bentuk mas. Jadi, kaerimas. Kemudian, kaemas. Nah, itu tadi, beda kan? Kaerimas artinya pulang. Ini grup 1. Dengan segala rentetan konjugasinya. Kaemas itu grup 2. Dengan segala rentetan kombinasi konjugasinya. Nah, case seperti itu atau kasus-kasus seperti itu tuh banyak kalau kalian baru mulai belajar. Dan terutama kalau belum mengerti kanji itu akan lumayan menyulitkan. Jadi, seperti itu kurang lebih mengapa menurut saya kata kerja bentuk mas dan biasa itu sama-sama penting untuk dihafal, walaupun menghafal dari kata kerja bentuk mas ke biasa itu yang sulit ya. Nah, itu tadi mengenai kata kerja bentuk biasa dan bentuk mas. Itu dari pengalaman pribadi saya saja selama mempelajari bahasa Jepang, kurang lebih seperti itu ya kesulitan pribadinya. Itu kan karena berangkat dari pertanyaan tadi, kenapa harus tahu bentuk biasa juga? Padahal saya pikir cukup dengan bentuk mas saja untuk keseharian itu. Ternyata tidak bisa seperti itu. Ya, terima kasih untuk yang sudah nonton. Mohon maaf kalau penjelasan saya berbelit-belit. Semoga bermanfaat untuk semua. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.